warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Yasin Sport. Oke, kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan berbagi sedikit ya tips mengapa sih senar raket itu cepat putus. Nah, di situ kan banyak permasalahan ya, ada yang dari segi raketnya, ada yang dari luar. Maksudnya itu ada beberapa alasan mengapa senar raket itu cepat putus. Mau itu senar raket yang mahal maupun senar raket yang murah ataupun yang sedang ya. Nah, seperti yang saya jual ya. Kalau yang seperti ini biji 6, biji 6 kan bedanya kemudian dengan ebok ya. Kenapa cepat sekali ya putus? Saya contoh seperti ini ya. Nah, ini kan ebok ya. Ebok ini yang anggaplah yang murah saja, harga 40 ribuan. Kemudian yang ini ya biji 66 brilian ya, harga 100 ribuan. Nah, kalau kenapa sih mahal ataupun murah ya tetap sama aja cepat putus senar raket itu. Nah, jadi ada beberapa alasan yang kita akan ungkap ya sesuai dengan pengalaman atau studi kasus yang saya pernah alami maupun sebagai tukang senar raket dan juga sebagai pemain ya. Nah, jadi itu saya kolaborasikan, saya gabungkan sehingga menghasilkan sebuah teori dan tidak hanya berdasarkan teori ya, tapi juga berdasarkan fakta di lapangan. Oke, saya ungkap satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah yang sering ya yang kita jumpai di raket ini, ada yang namanya gromit atau mata ayam ya, yang sering kita sebut mata ayam ya. Nah, jadi mata ayam ini apabila bagus juga mempengaruhi kepada senar. Nah, juga apabila rusak mempengaruhi kepada senar raket kita. Karena apa? Jadi mata ayam yang sering kita sebut mata ayam ya, dia kan bulat seperti ini ya. Nah, bulat ya. Kemudian ketika kita senar dengan tali ya, maka tali senar itu akan bengkok ya. Nah, jadi seperti ini, maka akan menjadi lancip ya. Nah, jadi kalau kita senar dengan tali, maka dia akan lancip dan juga jadi rusak ya. Nah, sehingga menyebabkan tali senar itu cepat putus. Nah, jadi itu ya. Jadi sangat perlu diperhatikan mata ayam atau gromitnya ini harus bagus ya, jangan tidak diperhatikan. Jadi harus diperhatikan ketika mengganti senar raket juga perlu dilihat nih kepada tukang senar nih, mata ayamnya ini apakah bisa dipakai atau diganti, karena kalau bisa dipakai kan bisa diputar lagi ya. Nah, jadi seperti itu, tidak mahal kok, paling cuma 10 ribu atau 15 ribu ya ganti semuanya ini. Nah, jadi itu yang pertama, salah satunya adalah mata ayamnya tadi, gromitnya tadi, jadi perlu diganti ya. Nah, kemudian yang kedua ya, itu yang perlu diperhatikan bola ya. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan bola yang kita perlu perhatikan kenapa sering cepat putus senar itu. Coba kita ambil bola di sini ya. Kita akan perlihatkan kepada kalian kenapa bola bisa mempengaruhi cepat putus senar raket ya. Nah, jadi sini akan saya ambil dua bola contoh ya. Nah, oke, saya akan dekat ya. Nah, jadi bola itu ada yang lancip, ini kan karena ada lemnya ya, maka lancip. Nah, lancip seperti ini apabila kita gunakan untuk main, maka akan mudah cepat putus senar kita. Nah, jadi kalau main itu diperhatikan ya, mungkin bisa dulu dilihat kalau memang ada yang lancip seperti ini ya. Ini ya, perhatikan ya, bisa digesek dulu ke lantai ya. Nah, maka dia akan menjadi jadi datar lagi. Nah, seperti ini kan bagus ya, tidak ada ya. Nah, jadi bola itu mempengaruhi kepada ketahanan senar raket. Apalagi kalau orangnya suka main smash ya, otomatis tali senar yang berapapun mahalnya, mau nano G atau apa, maka akan cepat putus ya, karena ini sangat lancip ya. Oke, jadi yang kedua adalah bola ya. Bola ya, kita buat lagi ya, saya main sering pakai Kalimantan ya, karena Kalimantan ini enak. Oke, yang ketiga itu adalah tali senar.
Nah, saya di sini akan membandingkan ya. Jadi ini tali senar biji 66 ya, biji 66 brilian, dan ini tali senar yang biasa saja. Nah, jadi ada dua perbedaan. Kenapa jadi cepat putus? Yang pertama, kalau tali senar yang mahal, agak mahal seperti Unex biji 66 ini kan dia ada seratnya, ada benang-benang. Nah, jadi ada benang-benang seperti ini ya. Nah, kalau kita putus, kita coba nanti ya kita gunting, maka dia akan keluar seratnya. Nah, kalau yang tali senar yang murah, yang biasa, nah dia tidak ada. Nah, sehingga kekuatan ketahanan tali senar itu kurang. Jadi tidak ada penahannya. Nah, coba sekarang kita gunting ya. Nah, ini kan tali senar biji 66 ya. Nah, kita buktikan apakah seratnya ada ya. Nah, kan ada ya. Nah ini kurang kelihatan ya. Nah, seratnya ini, nah seperti bulu-bulu. Nah, itu menandakan bahwa ada seratnya ya. Nah, itu sebagai penahan kekuatan tali. Nah, sekarang kita gunting ya, yang biasa ya. Nah, mau digunting seperti apapun, dia tidak ada ya. Nah, polos ya. Nah, itulah menyebabkan kenapa tali senar itu cepat putus ya. Yang ketiga ya. Nah, dan yang keempat yang terakhir ya, ini pengalaman saya sebagai pemain ya. Jadi tadi itu pengalaman sebagai tukang senar, sekarang pengalaman sebagai pemain. Jadi kalau main itu kita kan sering melakukan smash ya. Smash itu kalau kita menyemes datar, mungkin kalau nyemes terus musuh itu akan tahu dia pasti nyemesnya datar. Nah, kita akan menyemes menyilang. Nah, menyilang itu otomatis ya pukulan kita itu tersayat. Nah, kalau pukulan kita tersayat, otomatis ini senar raket itu cepat putus karena pukulan kita seperti menyayat pisau ya, kayak gitu ya. Jadi bola yang seharusnya di tengah bisa di samping atau di atas, sehingga senar itu cepat putus. Nah, itulah kenapa jadi senar itu cepat putus ya, karena terlalu sering menggunakan pukulan sayatan itu. Memang musuh tertipu ya. Kita mau nyemesnya ke depan, pukulan ke depan, tapi arah bolanya ke samping. Nah, itulah yang menyebabkan senar raket itu cepat putus. Jadi kawan-kawan ya nggak apa-apa sih kalau untuk pertandingan. Yang penting kan poin ya. Jadi kalau mau menggunakan trik-trik seperti itu, semi silang, drop shot silang, ya itu kan otomatis ada gesekan yang lebih dari biasa daripada yang terkena menggunakan sayatan. Nah, jadi seperti itu. Kenapa senar raket cepat putus? Nah, itu jadi ada 4 kasus ya. Nah, kemudian beberapa cara, trik ya, mungkin ini berdasarkan pengalaman saya juga. Yang pertama, apabila tidak ingin cepat putus senar ya, bagi kalian yang suka sering main gebok-gebokan ya, tadi yang suka main smash silang ya. Nah, memang ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Ini kan lilin ya, ini kan sudah ada zaman dari nenek moyang kita main dari dahulu ya. Lilin itu biasanya setelah mau main apalagi yang di outdoor ya, biasanya digesekkan seperti ini ya. Nah, itu dulu nenek moyang pelatih saya seperti itu. Kenapa katanya? Nah, jadi tujuannya katanya untuk supaya tidak cepat putus. Nah, memang setelah saya lakukan itu ya, senar raket itu pernah saya gunakan yang memakai lilin dan yang tidak memakai lilin ya. Jadi yang memakai lilin itu memang agak lama putusnya, tetapi senar raket itu cepat kendor karena lilin itu bikin jadi nggak tahu apa isi dalamnya, yang pasti di dalam membuat tali senar itu cepat kendor ya, ketimbang tidak menggunakan lilin. Tapi kelebihannya tidak mudah putus. Nah, jadi seperti itu. Bisa kawan-kawan mungkin menggunakan ini tidak mudah putus tapi ya kendor. Jadi misalnya dari 30 lbs bisa jadi 28 ya, paling banyak 28 ya, paling biasanya 29 lbs ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa menggunakan itu trik ya. Kalau mainnya di outdoor. Nah, jadi gampang aja caranya. Caranya seperti ini kan ya. Nah, tinggal gesekkan aja lagi. Nah, ini dulu ya, sekarang jarang sudah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi permukaannya yang dulunya itu kasar,
Nah, sekarang sudah tidak ada bunyinya lagi. Tadi bunyinya krek 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 krek. Nah, seperti itu tandanya awas sudah, kalau ibarat rem sepeda motor itu habis kanvasnya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bisa lagi ya. Nah, itu membuat gesekan antar tali itu berkurang karena lembab ya. Nah, makanya tidak mudah cepat putus. Oke ya. Nah, jadi itulah beberapa tips yang saya bisa berikan. Mungkin satu lagi ya, selain daripada menggunakan lilin, kalian itu kalau main itu, sebelum permain itu ya saya sering baru ganti senar ya, tapi karena main itu tidak pemanasan, saya langsung smash terus. Harusnya kan pukul dulu, tidak langsung main. Nah, sehingga pukulan kita itu kan tangan kita belum panas, sehingga pukulan kita itu tidak di tengah. Nah, biasanya bolanya itu ke sini ya, ke atas, ke samping, ke bawah ya, karena masih belum panas tangan kita. Jadi harus pemanasan dahulu sehingga bola itu bisa kita pukul dengan tetap sasaran. Karena kalau bola itu di atas, biasanya kalau kena atas ya, itu cepat putus. Nah, kemarin beberapa kali saya sudah mencoba ya. Jadi baru saya ganti talinya, kemudian saya langsung coba smash ya 2-3 kali, tapi karena kena atas terus dan juga bolanya agak rusak ya, kayaknya sedikit rusak, kurang lebih seperti inilah, maka tali senar saya itu putus karena langsung ke bagian atas ini ya. Karena di bagian atas ini kalau kena bola tidak ada penahannya, kalau di tengah kan ada anyamannya, nah jadi tidak mudah putus. Nah, jadi seperti itu, jadi bisa pakai lilin. Dan kemudian sebelum main itu usahakan pemanasan dulu sehingga pukulan kita itu datar di tengah, tidak terkena atas. Nah, itulah beberapa tips yang saya bisa sampaikan bagi pemain-pemain kawan-kawan semuanya, sehingga tali senar itu tidak cepat putus. Karena apa? Karena kalau cepat putus ya kita main ya, kalau benar mainnya tidak akan mudah cepat putus juga. Nah, jadi pukulan itu tergantung, senar raket itu tergantung pukulan kita juga. Kalau di tengah saja nggak akan mudah cepat putus. Oke, nah nanti di video selanjutnya saya akan mereview ya semua tali-tali yang ada di sini, sehingga nanti bila mau menyelam kepada saya sering bertanya ya, Om, ini kenapa talinya seperti apa, kelebihannya ini seperti apa. Saya akan satu-satu mereview ya, jadi sehingga ketika mau membeli ini loh videonya ya, jadi sudah tahu kelemahan dan kekurangan semua tali senar yang saya jual ini. Nah, semuanya sudah saya pakai ya. Nah, jadi ini yang paling rekomend dari saya adalah murah dan kualitasnya hampir menyamai dengan biji 6 ya. Nah, 45.000 saja, tapi sudah sama dengan biji 6 yang harganya 75.000. Oke, nanti saya akan review lagi semuanya. Sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Yang pasti tetap berolahraga, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.